Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Riyandi Sakti selaku moderator dalam podcast yang luar biasa ini. Selanjutnya saya Ahmad Ati Kurniawan dari kelompok 1. Saya sendiri Hamid sebagai salah satu siapa yang diwawancari dari kelompok 2. Selanjutnya Siti dari kelompok 2, bagian dari Hamid. Saya Faikotul Farida dari kelompok 1. baik, di sini saya akan meng-follow up mengenai mata kuliah dari tafsir ayat HTN yang dipembinakan atau diajarkan oleh Pak Nasya Agus Saputra, dan ini berkaitan dengan follow up mengenai mata kuliah dan submateri dari materi yang pertama, yaitu mengenai ketaatan kita daripada ulil amri atau para pemimpin dalam konteks negara Islam. Yang kedua yaitu prinsip keadilan dari hukum tata negara Islam. Nah, mungkin di sini kita akan membahas satu persatu dan mengulik satu persatu terkait pembahasan yang cukup substantif dalam podcast kali ini, karena ini akan berkaitan dari sub materi 1 dan sub materi kedua. Apakah ada korelasi dan benang merah yang kita bisa simpulkan dalam podcast kali ini? Nah, sebelumnya mungkin kita gali terlebih dahulu bagaimana sudut pandang atau tafsir ayat mengenai ketaatan kita kepada ulil amri atau pemimpin negara dalam konteks Islam yang akan disampaikan oleh kelompok pertama. Silakan. Mungkin bisa disampaikan sama Pak Faik ya untuk ayatnya. Silakan. Oke, di sini ada di surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'um wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila wa waruddu in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta taatilah ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesama muslim, kebalikannya kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Sudah. Baik. Luar biasa penyampaian dari tafsir yang telah dinaskan di Al-Qur'an mengenai ketaatan kita terhadap para pemimpin atau ulil amri. Di situ sudah dijelaskan ya bahwasannya kita harus taat kepada ulil amri atau pemimpin negara gitu ya dalam konteks Islam. Namun mungkin timbul pertanyaan ya ketika kita melihat fenomena atau konteks sosial di luar, ketika ada kita anggap ulil amri atau pemimpin itu melakukan sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan dari kekuasaan. Nah, itu dari sudut pandang tafsir ayat tersebut bagaimana kira-kira untuk pemateri dari kelompok pertama ini kira-kira? Mungkin sudah dijelaskan ya dari salah satu yang disebutkan oleh Mbak Faik, yang artinya itu disuruh yang kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi untuk pemimpin yang atau ulil amri yang menyalahgunakan kekuasaannya itu mungkin harus mengembalikan segala urusannya itu kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana itu sudah disebutkan yang tadi. Dan itu menunjukkan bahwa ketaatan tersebut itu harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak boleh bertentangan dengan pemiliknya atau Allah dan Rasulnya itu tersebut. Mungkin begitu. Berarti kita harus mengembalikan kepada Allah dan sunnah-sunnahnya gitu ya. Iya. Berarti kalau dalam ini sudut pandang prinsip keadilan yang telah dikaji oleh kelompok 2, kiranya dari perspektif ketika ada penyalahgunaan kekuasaan dari ulil amri, bagaimana perspektif dari kelompok kedua gitu? Mungkin bisa membantu untuk membersamakan sebuah pandangan yang lain gitu kiranya. Mungkin dari masnya itu. Oke, terima kasih. Sebetulnya dalam konteks kali ini terkait perilaku keadilan daripada seorang pemimpin itu telah terakomodir dalam
Quran surah An-Nisa ayat 58. Untuk bunyi ayatnya ini mungkin bisa disampaikan oleh teman saya terlebih dahulu. Nanti bisa dicermati bunyi dan juga arti sehingga penafsiran kita nanti itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang memang bersifat universal. Jadi penafsiran kita nanti setelah disampaikan ayatnya langsung bisa masuk ke dalam substansi pembahasan yang sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi. Jadi silakan. Silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Faik tadi ayat 59 ya. Jadi kelompok 2 ini mengkaji ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna waha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Inna waha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi tafsir dari ayat ini itu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetap secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, seperti itu ayat 58 dari surah An-Nisa. Nah, kita tahu kan jadi sebagaimana yang telah disampaikan. Jadi fokus utama sebetulnya daripada Quran surah An-Nisa ayat 58 itu adalah menggarisbawahi sikap daripada seorang pemimpin dalam menjalankan masa jabatannya, terutama dalam hal berkeadilan dan juga dalam hal amanah ya tadi dalam Quran surah tersebut. Sehingga apabila pemimpin melanggar kedua garis demarkasi tersebut yang dia secara terang-terangan melaksanakan ketidakadilan dan itu bertentangan dengan apa yang diamini oleh masyarakat berhak dong untuk menggugatnya selagi masyarakat berada kepada garis yang benar dan masyarakat merasa betul hak konstitusionalitasnya dirugikan atas pemimpin tersebut. Dan juga apabila pemimpin tersebut tidak amanah, maka ya sah-sah saja di sini apabila rakyat nanti kiranya malah memutarbalikkan pemimpin menjadi kaki tangannya sendiri gitu kira-kira. Baik, berarti gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya dalam konteks atau dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bagaimana kita bersikap terhadap para ulil amri yang melakukan sebuah penyalahgunaan kekuasaan, baik itu dari segi prinsip keadilan dan lain sebagainya. Kita berhak ya untuk melakukan sebuah demonstrasi gitu berarti ya. Sebetulnya berhak, bahkan banyak kan kasus sendiri yang memang itu diamini oleh sejarah Islam. Bahkan banyak juga kasus-kasus yang memang itu mencirikan bahwa sebetulnya seorang pemimpin yang bagus itu lahir tidak selamanya dia lahir karena adanya perdamaian. Justru pemimpin yang lahir itu mereka yang betul-betul merasakan adanya jerih payah dan rasa sakitnya perjuangan. Sehingga apabila mereka nantinya menjadi seorang pemimpin yang memang itu berasal daripada rakyat yang betul-betul rakyat, sehingga mereka tahu penderitaan, maka niscaya pemimpin tersebut adil kiranya gitu. Tapi terkait pemberontakan dan aspirasi tindakan represi oleh rakyat itu sebetulnya disahkan sendiri di dalam kita di dalam agama Islam sendiri ya, karena memang agama Islam juga mendudukkan hak asasi manusia kepada posisi yang paling tinggi. Sehingga ya apabila pemimpin ini merintangi hak asasi manusia tersebut, maka sah-sah saja apabila masyarakat mengungkit dan juga menggugat haknya agar kembali kepada dirinya. Berarti ada ya potensi kita bisa vokal terhadap para pemimpin, terlepas pemimpin itu dari bangsa apa atau dari kerajaan apa gitu kan. Karena kan gini, karena dari konteks negara Islam kebanyakan adalah negara monarki gitu kan. Nah, suatu yang berkaitan dengan kita untuk melakukan demonstrasi atau suara rakyat itu terkadang kan kurang kita didengarkan gitu dari segi keadilan mungkin ya, atau dari segi kemaslahatan masyarakat gitu. Nah, mungkin dari ayat yang bisa disampaikan tadi, apakah ada potensi dari ulil amri ini atau pemimpin ini sewenang-wenang untuk melakukan sebuah penindasan atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan gitu. Dan kita sebagai masyarakat tentunya bagaimana memahami sifat-sifat yang dipunyai oleh ulil amri ini kiranya. Jadi kelompok pertama dulu mungkin mau menjawab. Mungkin tentunya pasti ada. Tentunya pasti ada. Untuk penyelewengan itu sendiri. Jadi maka dari itu sebelum ada pemilihan dari pemimpin, kalau di Indonesia ikutkan ada pemilihan atau demokrasi. Berarti kita harus meninggikan ini ya, sifat-sifat demokrasi gitu ya.
Berarti suara masyarakat itu kita tampung dan itu akan menjadi sebuah sebuah nilai yang itu memang dari masyarakat itu sendiri, bukan karena suatu kepentingan yang lain gitu ya. Mungkin bisa jadi seperti itu juga. Oke. Mungkin bisa ada tambahan dari Silakan dari kelompok 1 mau menambahkan, atau kiranya kita mau melempar ke kelompok 2 dari Nastiti. Dari tadi kan sudah menjelaskan mengenai tafsir terkait prinsip keadilan ya, atau prinsip adil gitu. Dan di dalam Asmaul Husna pun kita mengetahui sifat-sifat Allah yaitu al-adl, yaitu adil. Nah, apakah ulil amri ini harus memiliki sifat yang adil gitu kiranya untuk menjadi sebuah atau seorang pemimpin ya dalam hal ini? Kiranya bagaimana dari Nastiti? Pastinya pemimpin itu harus adil sih menurut saya. Karena dia kan yang memimpin. Jadi rakyat tuh pasti akan merasakan yang namanya hasil dari pemimpin itu seperti apa. Apakah itu rata apa enggak, itu tergantung pemimpinnya. Berarti kalau difahami dari konteks ayat tersebut, kiranya adil itu bagaimana menurut Nastiti? Atau mungkin Kak Mas Hamid mau menambahkan mengenai adil itu bagaimana? Mungkin di sini biar kita tahu ya, oh ketemunya nanti adil itu gini loh, konteks dari adil itu yang kayak gini gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita berkaca kepada Islam ya, ini kita nggak jauh-jauh kepada teori-teori tentang keadilan yang disampaikan oleh para akademisi Barat. Karena tapi marilah kita kerucutkan bahasan ini hanya kepada Islam. Dalam literatur Islam kan banyak daripada akademisi yang mengamini kalau adil itu sebetulnya menempatkan sesuatu pada tempatnya kan. Nah, sehingga apabila seorang pemimpin tersebut melaksanakan tindak pelanggaran yang tidak pada tempatnya, ya artinya dia berlaku tidak adil. Sedangkan adil yang dimaksud di sini atau melakukan sesuatu pada tempatnya di sini ialah apa yang sesuai dengan ketentuan di surat An-Nisa ayat 58. Yang pertama disampaikan tadi amanah kan. Sehingga itu poin pertama yang kiranya bisa dijadikan tolak ukur. Kalau misalkan pemimpin tersebut apakah adil atau tidak, berarti waktu dia diamanahkan menjadi pemimpin, apakah dia amanah juga dalam menjalankan amanahnya tersebut. Sehingga kalau misalkan dia dengan secara terang-terangan menyelewengkan kekuasaannya, ya kita tahu sendiri bentuk penyelewengan kekuasaan dari seorang penguasa itu seperti apa, itu tidak perlu dijelaskan lagi. Nah, tetapi berkaitan dengan perilaku ketidakmanahan tersebut, yaitu salah satu menjadi penanda apakah pemimpin tersebut adil. Yang mana dalam hal ini adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi apabila dia sendiri tidak amanah, dengan kata lain berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang artinya jadi tidak adil. dia tidak adil tersebut. Jadi yang semestinya sesuatu itu ditempatkan kepada si A misalnya atau si B gitu, malahan sang pemimpin ini menempatkan sesuatu yang seharusnya ditempatkan si A atau si B kepada dirinya sendiri. Dalam artian korupsi, mungkin itu bahasa yang lebih modernis. Jadi ya kiranya itu sedikit gambaran perihal adil yang tadi itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan penjelasan sedikit perihal ketidakadilan. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana garis lurus atau benang merahnya antara materi pertama yang berkaitan dengan bagaimana kita harus mentaati ulil amri atau pemimpin yang disampaikan oleh kelompok 1, dan juga ditambahkan atau disempurnakan dengan prinsip keadilan, karena erat kaitannya sebuah pemimpin itu berdampingan dengan sifat-sifat yang yaitu amanah dan adil gitu ya. Jadi dua sifat tersebut yang telah disampaikan dari materi kedua harus berkaitan. Ketika ada sebuah orang yang diberi amanah atau dalam hal ini adalah ulil amri, itu harus juga menempatkan prinsip yaitu keadilan, dan juga tertera pada surat An-Nisa ayat 58, dan juga tadi dari tafsir ya ayat mengenai ulil amri An-Nisa ayat 59. Nah, mungkin dari benang merah ini kita sudah menemukan titik poinnya ada di keadilan dan juga amanah yang harus dimiliki oleh pemimpin atau ulil amri. Dan rakyat juga dibebaskan untuk menggugat apabila hak konstitusionalitasnya dirugikan. Betul. Dan karena amanah itu adalah berangkat dari rakyat, dan subjek dari amanah yang dipegang oleh para ulil amri adalah rakyat atau masyarakat itu sendiri. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan atau kita cukupkan untuk podcast hari ini? Sebetulnya tadi pendapatnya moderator sudah cukup menyimpulkan bahwa baik. kedua ayat ini saling keterkaitan antara pemimpin yang diamanahi oleh rakyat dan diwajibkan untuk berlaku adil dan juga amanah tersebut, sehingga apa yang diamanahkan oleh rakyat tidak sia-sia gitu loh. Jadi ya sebatas misalkan si A diamanahi menjadi pemimpin, sehingga amanah yang dia emban itu
dia juga harus menjalankannya sesuai dengan koridor keislaman. Maka itulah apabila dia menjalankannya sesuai dengan garis syariat, maka insya Allah dia berlaku adil, dan begitu pula sebaliknya. Baik. Ya mungkin itu saja bagi para pemirsa hari ini. Dari konteks Islam ini kita bisa garis simpulkan, kita di negara demokrasi, di negara Indonesia ini bisa mengambil salah satu intisari atau poin-poin yang telah terterahkan atau dinaskan di Al-Quran. Salah satunya yang disebutkan tadi An-Nisa ayat 59 dan 58 mengenai ketaatan dan prinsip keadilan pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dari konteks negara gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mengambil sebuah hikmahnya bagaimana kita untuk memandang suatu pemimpin dan bagaimana kita bertindak sebagai masyarakat dan memiliki tanggung jawab juga sebagai masyarakat untuk mengbalansinkan atau seimbangkan antara pemimpin dan juga masyarakat. Dan juga sebagai mahasiswa kita perlu melek ya untuk bagaimana kita memandang suatu pemimpin, apakah ia adil atau tidak adil, atau amanah atau tidak amanah. Kita bisa simpulkan dari kedua surat tersebut. Mungkin terakhir ada tambahan kiranya? Cukup? Ya mungkin cukup dari kami teman-teman pemirsa podcast luar biasa hari ini. Semoga ini menjadi sebuah manfaat yang membawakan sebuah keberkahan untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Pak Nasya Agus Saputra telah mementugaskan kami. Sekali lagi terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.